Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa umatil mutamassikin bita'alimil Qur'an was sunnah fi umurid dunya waddin. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-ayah amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah sholat subuh yang saya hormati, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di Ahad minggu terakhir kita masih bisa bertemu, bermuajahah dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan sumber, merupakan hal yang akan menjadikan kita hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu berittiba, memperbanyak membaca sholawat, kita akan mendapatkan pertolongan, pembelaan dan syafaatnya kelak di hari kiamat. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, pada pagi hari yang sangat sejuk ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih mendapatkan banyak kesempatan, masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, masih diberi kerelaan untuk meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena banyak juga saudara-saudara kita yang mungkin belum sempat, belum kuat, belum menyempatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pasti merasa bersyukur. Alhamdulillah, kita masih mendapatkan banyak kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai dengan tema yang mungkin sudah kami sampaikan kemarin, bahwa tema kajian pagi ini adalah tentang ciri-ciri tanda-tanda orang yang beruntung. Kata beruntung ini penting kita renungkan. Karena apa? Karena tidak ada satupun orang hidup di dunia ini yang tidak beruntung. Dimanapun kita hidup, dimanapun kita berusaha, dimanapun kita tinggal, pendek kata dimanapun kita hidup, pasti kita ingin punya keberuntungan. Kita berdagang, pingin kita beruntung. Nggih mboten? Ya. Kita hidup dalam keluarga, pingin kita selalu sehat, pingin selalu bernasib baik. Yang itu adalah satu keberuntungan. Karena itu beruntung menjadi hal penting yang menjadi renungan kita, agar kita bisa tahu, kita bisa membedakan
mana orang-orang yang termasuk beruntung dan orang-orang yang tidak beruntung. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa tanda-tanda orang yang dalam hidup ini mendapatkan keberuntungan. Yang pertama, orang yang beruntung bagi kita umat Islam adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan menjadi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman adalah termasuk orang yang beruntung. Dalam satu surat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wal asri demi masa, demi waktu asar. Ahli tafsir mengatakan bahwa wal asri itu adalah sumpah yang menggambarkan betapa manusia sudah bersusah payah dalam hidup ini. Karena arti kata al-asr artinya memeras. Orang yang hidup sehari-harinya memeras tenaga, memeras pikiran, memeras semua yang ada dalam dirinya untuk satu keberuntungan. Tetapi innal insana lafi khusrin. Sungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Jadi dalam ayat ini digambarkan bahwa betapapun kita sudah bekerja keras, betapapun kita sudah berusaha maksimal dengan segala apa yang ada dalam diri kita curahkan untuk mendapatkan keberuntungan. Tetapi innal insana lafi khusrin. Setiap manusia atau semua manusia sungguh dalam keadaan kerugian. Padahal kita sudah bekerja keras, Pak. Apapun kita sudah berusaha maksimal. Kok masih dikatakan sebagai orang yang merugi? Makanya diteruskan illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi tidak ada yang bisa melebihi, mengungguli keberuntungan dari orang yang mendapatkan hidayah iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu ketika pamannya Nabi wafat dalam keadaan kafir, Nabi itu bersedih. Jadi salah satu yang menyebabkan Nabi bersedih diantaranya adalah karena paman yang paling disayangi, yaitu paman Abu Thalib, meninggal dalam keadaan kafir. Nabi sangat bersedih. Tapi meskipun Nabi bersedih, akhirnya Allah mengingatkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kata Allah, hei Muhammad, engkau jangan bersedih. Innaka la tahdi, sungguhnya engkau tidak akan bisa memberi petunjuk man ahbabta, orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinallah, tapi sungguhnya Allah lah yahdi, yang akan berikan petunjuk mayyasya, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ayat ini secara sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa kita termasuk orang-orang yang beruntung karena kita dijadikan orang-orang yang beriman. Allahumma amin. Kira-kira bahagia, senang atau tidak Bapak Ibu? Senang. Tidak ada orang yang melebihi senangnya orang yang mendapatkan hidayah iman. Karena Nabi sampai sangat bersedih ketika pamannya meninggal dalam keadaan kafir. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi pernah berdiskusi dengan para sahabat. Di satu ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapakah orang yang paling beruntung karena iman? Para sahabat menjawab, ya Rasul, yang paling beruntung karena iman adalah para malaikat. Kemudian Nabi mengatakan,
Kalau malaikat itu beruntung karena beriman, member. Karena malaikat itu tidak punya nafsu. Malaikat punya nafsu apa tidak Bapak Ibu? Tidak nggih. Tidak punya nafsu. Makanya iman terus. Kemudian Nabi tanya lagi, para sahabat, siapakah yang imannya paling kuat dan paling beruntung? Para sahabat mengatakan, ya Rasul, yang paling beruntung karena beriman adalah para nabi. Kemudian Nabi mengatakan, kalau para nabi beruntung dan beriman, member. Karena nabi adalah utusan Allah. Nabi pilihan Allah. Makanya nabi langsung dibimbing oleh Allah. Makanya kalau nabi beriman dan beruntung itu member. Karena kelasnya kelas nabi. Kemudian Nabi bertanya lagi, para sahabat, siapakah yang paling beruntung karena beriman? Para sahabat mengatakan, ya Rasul, yang paling beruntung karena beriman adalah para sahabat yang selalu bersama dengan panjenengan. Kalau panjenengan para sahabat itu beriman dan beruntung, member. Karena panjenengan semuanya hidupnya selalu bersama dengan Nabi, selalu mendapatkan bimbingan, tuntunan, nasihat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, sahabat-sahabat sekalian, ketahuilah bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang tidak pernah hidup sezaman denganku. Orang tidak pernah melihat aku, tetapi mereka mau beriman kepada Allah dan kepadaku. Tuba li ummati, tuba li ummati, tuba li ummati, lam yaroni wa aminubi, kata Nabi. Berbahagialah, beruntunglah umatku. Beruntunglah umatku, beruntunglah umatku ketika mereka tidak pernah melihat aku. Lam yaroni wa aminubi, tetapi mereka beriman kepadaku. Nun sewu, kira-kira kita termasuk umatnya Nabi atau bukan Bapak-bapak sekalian? Umatnya Nabi nggih? Kita berbahagia, kita bersyukur karena kita telah disebut oleh Nabi sebagai umatnya yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, dan selisihnya sekian ribu tahun hidup dengan Nabi, tetapi kita mendapatkan hidayah iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini saya yakin kita sangat senang karena kita hidup ini mendapatkan hidayah iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah seorang ulama mengatakan bahwa al-iman kuwatun. Iman adalah kekuatan. Jadi nek kula panjenengan sami hidup diparingi iman, berarti kula panjenengan sami hidup diberi kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk menjalankan, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab meskipun kita kekuatan fisiknya sama, kalau kekuatan imannya tidak sama, kira-kira kuat enggak melaksanakan perintah Allah? Tidak kuat. Jadi kalau ada orang-orang yang belum sempat melaksanakan perintah Allah, bukan karena fisiknya yang tidak kuat, tetapi karena mereka belum mendapatkan hidayah iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iman ini merupakan sumber energi, sumber kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Seorang istrinya Fir'aun yang hidup dikelilingi oleh orang-orang kafir, hanya seorang diri menjadi orang yang beriman, tetap tabah, tetap kuat, tetap sampai akhir hidup dalam keadaan iman. Karena apa? Iman merupakan kekuatan. Banyak sekali contoh-contoh sahabat di zaman Nabi dan nabi-nabi sebelumnya yang mereka hidup di lingkungan yang orang-orangnya kafir, tapi karena mereka punya iman, mereka punya kekuatan. Lah mudah-mudahan energi iman ini akan selalu ada dalam kehidupan kita, sehingga kita akan selalu beramal kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini yang pertama, ciri-ciri orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menang dalam berperang melawan setan dan melawan hawa nafsu. Makanya ada pepatah mengatakan as-sa'adatu limanit taba'al huda wasyaqawatu limanit taba'al hawa. Berbahagialah orang-orang yang mengikuti petunjuk dan celakalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam hidup ini kalau kita merasakan, kita sebenarnya selalu berperang. Jadi nek kula panjenengan sami ngraosaken, kula panjenengan sami gesang teng alam donya niku selalu dalam keadaan berperang. Berperang melawan hawa nggih mboten. Mila teng Quran niki enten kalih ayat sing isine bertolak belakang. Sing pertama, ihdinas siratal mustaqim. Maknanya napa niku? Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Yaitu para nabi, para sahabat, para ulama, orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain kita tahu bahwa ketika ketika iblis diusir dari surga, iblis itu bersumpah serapah kepada Allah. Apa kata iblis? Rabbi bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la'atiyanahum baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Nah, ini kita sudah menjadi orang yang beriman, kita masih ada tantangan yang harus kita selalu hadapi. Karena setan, iblis bersumpah, Rabbi, wahai Tuhanku, karena engkau telah mengusir aku dari surga, maka aku berjanji. Jadi iblis itu berjanji, bukan bersumpah tapi berjanji. Apa janjinya? La'aq'udanna lahum, akan selalu menghalang-halangi hamba-hambamu mereka. Siratal mustaqim, ketika berusaha menuju jalan yang lurus. Jadi kita ini selalu berperang. Kita ingin menuju jalan yang lurus, tetapi selalu dihalang-halangi oleh iblis. Dan ini sudah sumpah, sudah berjanji bahwa mereka akan selalu menghalang-halangi siapapun yang akan menuju kepada siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an khalfihim. Maka kemudian iblis itu pasti akan datang kepada orang-orang yang akan menuju siratal mustaqim, an aydihim, dari depan mereka, wan khalfihim, dan belakang mereka, wan aymanihim, dan dari sebelah kanan mereka, wan syama'ilhim, dan dari sebelah kiri mereka. Sudah selesai Pak. Kita semuanya dikepung oleh iblis ya. Depannya dikepung, belakangnya dikepung, kanan dikepung, kiri dikepung. Jadi kita ini sudah lolos yang pagi ini ke masjid ya. Lolos dari jeratan iblis. Jadi setiap kita akan berbuat baik, iblis itu sudah siap-siap untuk menghalang-halangi. Dimanapun kita ingin bersedekah, tangan kita diganduli. Nggih mboten. Kita akan ke masjid, mungkin iblis menggoda. Sekarang itu subuhnya masih gasik, sholat jam 5:30 masih subuh. Nah, kalau kita nggak kuat ya, kita akan ikuti iblis. Karena apa? Iblis sudah selalu bersiap-siap menggoda kita dari sisi depan, belakang, kiri, dan kanan. Makanya ketika kita bisa berjamaah, kita bisa sholat, kita bisa bersedekah, kita mau mengaji, kita mau beribadah, menolong orang, maka itulah termasuk keberuntungan karena kita sudah menang berperang melawan iblis.
iblis. Sepakat napa mboten Bapak Ibu? Sepakat nggih? Kira-kira siap apa tidak kita melawan iblis? Harus siap. Dan dalam kitab dikatakan bahwa iblis itu akan bersedih karena 4 hal. Dalam satu hadis dikatakan ronna iblis bi arba'in. Ronna, merana, bersedih, berduka iblis bi arba'in karena 4 hal. Satu di antaranya iblis akan sangat bersedih adalah ketika orang-orang itu membaca suratul Fatihah. Jadi kalau kita rajin membaca suratul Fatihah, insya Allah kita ini bisa dibantu untuk berperang melawan iblis. Makanya dalam sholat surat Fatihah dalam Quran adalah satu-satunya surat yang wajib dibaca. Kalau sholat tidak membaca Fatihah tidak sah. Karena sholat itu menjadi rukunnya Fatihah itu menjadi rukunnya sholat. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita dalam berperang melawan iblis untuk menuju kebaikan memang itu tidak mudah, tetapi kita selalu mohon pada Allah, berdoa dengan baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita betul-betul mohon setiap hari semalam kurang lebih 34 kali ya. Wajib ditambah sunnah yang diantara tujuannya adalah agar kita bisa mengusir gangguan para iblis. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang ketiga, orang-orang yang akan dikatakan sebagai orang yang beruntung adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir ini penting karena meskipun kita sudah beriman, kita sudah berperang melawan iblis, kita akan lebih beruntung lagi ketika dalam hidup ini kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa kalimah thayyibah, khususnya kalimah la ilaha illallah, itu memiliki makna yang sangat luar biasa, memiliki faedah yang sangat luar biasa. Dalam satu ayat Allah pernah berseru kepada Nabi ketika Nabi mengutus 70 penghafal Quran untuk dikirim ke satu masyarakat, tetapi ternyata malah dibunuh. Akhirnya Nabi bersedih dan Nabi ingin membalas. Kemudian orang-orang yang mau dibalas itu kemudian membaca syahadat, masuk Islam. Sehingga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa ya'udu madad faqad sunnatul awalin. Ini kata Allah kepada Nabi. Muhammad, qul, katakanlah kepada orang-orang kafir. Lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir. In yantahu yughfar lahum, jika orang-orang kafir itu mengakhiri kekafiran mereka, artinya mereka menjadi orang-orang yang beriman, yughfar lahum ma qad salaf, maka dosa-dosa mereka semuanya yang telah dilakukan selama puluhan tahun, ada yang 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, 60 tahun, dosa-dosa seperti apapun yang telah dilakukan dalam waktu yang sangat lama, yughfar lahum, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyun sewu Bapak Ibu ya. Ayat ini oleh para ahli tafsir dikatakan bahwa betapa makna kalimah thayyibah, khususnya kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, adalah merupakan kalimat yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi orang yang melafalkan kalimat ini meskipun punya dosa sebesar apapun dilakukan berpuluh-puluh tahun, begitu tobat membaca kalimat ini langsung dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan betapa maha pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara orang itu membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini kalimat yang sangat sakti ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu diperintahkan jaddidu imanakum ala kulli halin. Perbaharuilah iman kamu di setiap saat bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu kalimat yang sangat luar biasa. Maknanya luar biasa, faedahnya luar biasa, pahalanya juga dikatakan luar biasa. Karena itu termasuk kalimah thayyibah. Dalam Quran setiap kalimat thayyibah ini termasuk amalan khusus yang pahalanya langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat dikatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholihu yarfa'u. Ilaihi langsung naik kepada Allah, yas'adu naik al kalimut thayyibu kalimah thayyibah. Jadi pahalanya orang-orang yang melafalkan kalimah thayyibah langsung naik sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyun sewu Bapak Ibu, yang namanya kalimah thayyibah itu apa? Al kalimah at-thayyibah yal kalimah allati fiha asmaullah. Yang namanya kalimat thayyibah adalah setiap lafal yang di situ ada asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengucapkan lafaz kok di situ ada asma Allah, itu dikatakan sebagai kalimah thayyibah. Bismillah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya wiridan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu adalah aurat yang sangat penting, karena itu bagian dari kalimah thayyibah. Ilahi yas'adul kalimut thayyibu. Sedangkan wal amalu sholihu yarfa'u, sedangkan pahalanya amal-amal soleh itu naiknya kepada Allah dengan diantar oleh malaikat. Nah ini kepada Bapak dan Ibu semuanya, maka agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, ya, kita memperbanyak membaca kalimah thayyibah, khususnya kalimah la ilaha illallah. Dalam Al-Quran banyak sekali manfaat dari membaca kalimat thayyibah. Di antaranya satu, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kamu sekalian kepada Allah sebanyak mungkin agar kamu sekalian itu menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi kelihatannya hanya sekedar kalimat, ucapan, ungkapan, tapi memiliki efek yang sangat luar biasa terhadap kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita jadikan sebagai orang-orang yang beruntung. Bahkan dalam satu ayat yang lain dikatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala, ingatlah, ingat. Bidzikrillah, bahwa dengan, nah ini Allah ketika menyusun kalimat, ketika diawali oleh kalimat-kalimat seperti Allah, itu menggambarkan bahwa kita harus banyak melakukan itu. Sama ketika orang tua nasihati anaknya, nak tak kandani, sama Allah, Allah ingatlah, ingat, tolong ingat. Bidzikrillah, bahwa dengan berzikir kepada Allah tatma'innul qulub, hati-hati manusia akan menjadi tentrem, akan menjadi damai, akan menjadi ayem, yang artinya adalah bahagia.
Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, masalah zikir ini bagian yang sangat penting dalam kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan, bahkan mendapatkan keberuntungan. Dalam satu ungkapan yang disampaikan oleh seorang ulama, kasratu dzikri tudhirul mahabbah wal mahabbah tudhiru dzikra. Kalau dalam dunia tasawuf, orang yang banyak berzikir maka akan melahirkan rasa cinta kepada Allah. Atau sebaliknya, orang yang cinta kepada Allah akan selalu ingat kepada Allah. Bukannya kepada Allah kalau orang cinta. Ketika orang cinta kepada orang pun, orang akan selalu ingat. Nggih mboten? Saya kira Bapak Ibu yang sudah pernah jadi anak muda, saya kira sudah pernah ngalami bahwa mahabbah akan melahirkan selalu ingat. Apalagi ini kepada Allah. Makanya ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi hati yang tenang. Dan ini adalah merupakan harapan bagi setiap orang. Pengin dalam hidup ini hatinya hati yang tentram, hati yang tenang, hati yang damai. Dan itu tidak harus menjadi orang kaya. Tetapi dalam bahasa agama bahwa ketika orang banyak berzikir kepada Allah, maka akan mendapatkan hati yang tenang. Nun sewu niki dugi jam pinten Pak nggih? 5/4 nggih. 5:27. Nggih. Nggih. Lah niki yang ketiga adalah ya, tadi orang yang beruntung, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya, akhir ucapannya menjelang nazak. Nazak niku napa? Lepasnya nyawa, lepasnya ruh. Itu kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka orang itu akan masuk surga. Kiten-kiten kula panjenengan pengin mboten? Tapi nyun sewu nggih. Niki enten setunggalipun ulama ngendikaken ngeten. Kalimah la ilaha illallah niku ashalun nutqi wa as'arun nutqi. Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasul termasuk kalimat yang paling mudah diucapkan sekaligus paling sulit diucapkan. Pripun maknane? Ini kalimat yang paling mudah, paling enteng, paling enak diucapkan. Tetapi sekaligus paling sulit juga diucapkan. Pripun maknane niku? Maksudnya ngeten. Jadi la ilaha illallah itu di lisan itu mudah. Mingkem ya bisa, megar nggih saged. La ilaha illallah niku gampang. Makanya dikatakan al kalimah la ilallah ashalun nutqi. Ashal itu termudah, nutqi dalam ucapan. Tetapi wa aksarun nutqi juga paling sulit. Sulitnya gimana? Sulitnya ketika orang tidak membiasakan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, nanti ketika mati meskipun itu mudah menjadi sangat sulit. Jadi meskipun mudah ketika orang mau meninggal enggak semudah yang kita ucapkan. Karena tidak terbiasa. Makanya kita harus berlatih membiasakan mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tujuannya apa? Untuk melatih lisan kita, hati kita, badan kita, supaya nanti ketika kita sakaratul maut, kalimat ini menjadi mudah untuk diucapkan. Jadi nyun sewu Bapak Ibu nggih. Kula panjenengan lak niki mun sepuh-sepuh nggih. Mboten dingin kersa tapi nggih kira-kira ngoten niku. Kira-kira hal-hal seperti itu yang penting yang harus kita perloke. Kita perloke. Karena kita pingin
menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Jadi nek kula panjenengan pun duwe niat pengen dadi wong sing apik niku jaminan surga. Sebab teng hadis dipun ngendikaken tiang-tiang sing duweni niat apik senajana urung sempat nglakoni mergane pun sedo besok dilebokke teng swarga. Mergane napa? Mergane niate sampun niat apik. Lah mila menika para bapak, para ibu, bapak ibu sekalian yang saya hormati, monggo ini kita ingin menjadi orang yang beruntung. Yang ketiga adalah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang-orang yang dikatakan orang-orang yang beruntung adalah orang yang selalu meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niki. Jadi ben kula panjenengan termasuk orang-orang yang beruntung, niatilah hidup kita ini untuk beribadah. Sebagaimana kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin, aku tidak menciptakan manusia illa kecuali liya'budun, mereka supaya beribadah kepadaku. Lah seniki pertanyaane, ma hiyal ibadah? Napa sing diarani ibadah? Kula panjenengan ket alit pun krungu ibadah nggih. Karena kata ibadah ini sudah familiar, sudah banyak dikenal masyarakat. Ning sakjane makna ibadah niku napa? Nek menjalankan perintah menjauhi larangan niku takwa. Ibadah niku nggih ngendikanipun Ibnul Qayyim Al-Jauzi inggih menika nggih bahwa al ibadah huwa fi'lu ma yardallah minal amal. Yaitu setiap orang melakukan satu perbuatan yang kita yakin perbuatan itu diniati untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal apapun yang kita lakukan selama itu mendapatkan ridho dari Allah dan kita niati untuk mendapatkan ridho dari Allah, itulah namanya ibadah. Mungkin sepele membersihkan WC, tapi nek dia niati ibadah jadi amal yang baik. Mungkin sederhana hanya nyapu, tapi kalau diniati ibadah menjadi amal yang baik. Makanya jangan sampai amal-amal ini tidak dilambari dengan niat. Karena syarat amal itu kan ada 3. Satu, al-ilmu qoblal amal. Yang kedua, an-niat fil amal. Dan yang ketiga, as-sabru indal amal. Jadi amal ibadah itu harus dilambari dengan 3 hal. Siji, ada ilmunya. 2, mengharapkan ridho dari Allah, tegese ikhlas. Dan yang ketiga adalah sabar. Sabar niku napa? Telaten. Udan panas nggih tetep, kayak miskin nggih tetep, lagi seneng susah nggih ajeg. Niku jenengane sabar. Kadang-kadang wong ibadah niku ngot-ngotan. Kalau lagi mood semangat, tapi kalau lagi enggak mood bablas. Lah niki nek orang beribadah dalam keadaan yang ketiga sabar, berarti istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam satu hadis qudsi Allah berfirman yang disampaikan oleh Nabi begini, Yabna Adam tafarrugh li ibadati amla'u qalbaka ghinan wa amla'u yadaika rizqan wa yabna Adam la tubaid anni amla'u qalbaka faqran wa amla'u yadaika syughlan. Ini
gambaran orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, "Yabna Adam, wahai anak cucu Adam, tafarruq li ibadati, isilah waktu-waktu kosong Anda untuk beribadah kepadaku." Kenapa? Amla'u qalbaka ghinan, maka akan aku isi hati kamu dengan kekayaan. Jadi kalau kita mengisi waktu-waktu kosong dan beribadah, apapun yang kita lakukan, niki nun sewu nggih, ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya zikir, ibadah bukan hanya baca Quran, tapi kita nolong orang diniati karena Allah, kita masak, nyuci, pokoknya pekerjaan harian selama itu diniati mengharap ridho Allah, maka itu dikatakan sebagai ibadah. Maka apa? Amla'u qalbaka ghinan, akan aku isi hati kamu dengan kekayaan. Wa amla'u yadaika, dan akan aku isi yadaika kedua tanganmu rizqon, dengan rizki. Makanya Dr. Fadlullah mengatakan bahwa salah satu pintunya rizki adalah kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan, wa yabna Adam, wahai Bani Adam, la tubait anni, janganlah kamu menjauhi aku. Kenapa? Amla'u qalbaka fakron, maka hati kamu akan diisi dengan kefakiran. Wa amla'u yadeka syulan, dan kedua tangan kamu akan diisi dengan kesibukan. Kalau orang-orang yang jauh dari Allah, maka hatinya akan menjadi hati yang fakir. Meskipun setiap hari banting tulang, bekerja pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Ya deka syukulan, kedua tanganmu sibuk. Karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sangat sibuk. Orang modern itu kan orangnya super sibuk nih Pak. Pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Tapi mudah-mudahan jangan sampai lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendek kata, kalau hidup kita gunakan untuk beribadah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, tanda-tanda orang yang beruntung adalah orang-orang yang selalu meluangkan waktu untuk mengaji, mencari ilmu. Saya ingat satu hadis, asyaddun nas hasrotan man amkanahu tolabul ilmi walam yatlubhu. Asyaddun nas, orang yang sangat apanya, hasrotan, hinanya, nelongsonya, rekosonya. Hasrotan, orang yang paling sengsara. Ternyata yang paling sengsara bukan orang miskin. Ternyata dikatakan oleh Nabi, man amkanahu tolabul ilmi, yaitu orang-orang yang punya kesempatan waktu-waktu luang untuk mencari ilmu, walam yatlubhu, tetapi dia tidak memanfaatkan waktu luang itu untuk mencari ilmu. Ternyata orang yang beruntung adalah orang yang memanfaatkan waktu-waktu luang untuk belajar, untuk mencari tambahan ilmu. Bahkan orang yang punya waktu luang tapi tidak mau mengaji, tidak mau belajar, tidak mau menambah ilmu, termasuk orang-orang yang sangat bukan merugi dok, tapi orang yang hina, hasrotan, orang yang nelongso. Jadi kalau kita nelongso itu bukan karena miskin Pak, tapi karena kita tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu. Jadi dalam pandangan Nabi, orang yang sengsara bukan karena dia miskin, bukan karena dia tidak punya apa-apa, tapi karena dia tidak memanfaatkan waktu untuk belajar. Jadi ini masalah ilmu ini sangat penting. Jadi orang yang beruntung adalah orang-orang yang selalu dalam hidupnya menggunakan waktu, memanfaatkan waktu di tengah-tengah waktu senggang untuk selalu belajar. Makanya dalam satu hadis juga dikatakan begini, ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha illa man ta'allama wa alima.
dunia ini tercela, dunia ini hina, dunia ini tidak ada nilainya. Illa man ta'alama, kecuali orang-orang yang belajar, wa alima, dan orang-orang yang punya ilmu. Jadi dunia ini hanya akan menjadi hal yang baik, menjadi bermanfaat, menjadi bermakna ketika di dalamnya banyak orang-orang yang mencari ilmu. Makanya saya senang di masjid ini setiap Ahad ada majelis taklim, gitu Pak. Mudah-mudahan ini istiqomah, karena ini menyangkut keberuntungan kita semuanya. Pokoknya selama di mana-mana masih ada majelis taklim, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, kun aliman, au muta'aliman, au mustamian, au muhibban, wala takun khomisan fatahlik. Wahai umatku, jadilah kamu, kalau bisa jadi orang yang punya ilmu, aliman. Kalau nggak bisa ya muta'aliman. Kalau nggak bisa mustami'an. Kalau nggak bisa ya muhibban, nggak apa-apa. Tapi jangan sekali-kali menjadi yang kelima, wala takun khomisan. Wis ora ngalim, ora gelem ngaji, ora gelem ngrungokke, wis ora seneng. Fatahlik, maka kehancuran yang akan terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya dengan tanda-tanda keberuntungan ini marilah kita berusaha, meskipun kita sudah diberi banyak kesempatan, diberi hidayah oleh Allah menjadi orang-orang yang beruntung, tetapi kita tetap harus berusaha. Mudah-mudahan keberuntungan ini akan tetap selalu membersamai kita semuanya. Allahumma amin. Cekap semanten nggih. Niki pun awan nembe jam 5.20. Korting 7 menit, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi monggo kula panjenengan sampun dipun paringi hidayah kali Gusti Allah, tinggal disyukuri, tinggal dinikmati, dan nikmat iman ini sebuah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Makanya mudah-mudahan dengan iman ini kita akan menjadi orang-orang yang selamat, beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya